Halo guys, apa kabar? Di video kali ini saya mau ngebahas Iori. Iori Unshackled Instinct. Yuk mari kita pergi ke kodeks. Dan kita mau lihat, mana ini? Oke, sedikit background info tentang Unshackled Instinct Iori. Kenapa ada Unshackled Instinct Iori? Karena dia punya kekuatan dicolong oleh Ash, ya. Jadi dia punya kekuatan Yasakani-nya, jadi Yasakani Jade-nya kalau nggak salah. Diambil oleh si Ash, dan ini adalah dua Secret Treasure yang telah dicolong oleh si Ash. Yang pertama adalah Yata Mirror-nya si Chizuru. Si Ash ini sebenarnya nggak jahat ya, dia itu anti-hero. Jadi dia mengambil ini, dua Secret Treasure ini, agar dia bisa mempunyai kekuatan untuk mengalahkan dia punya nenek moyang, yaitu Saiki. Dan dia melakukan ini berarti dia itu mengorbankan diri dia sendiri. Karena Saiki adalah nenek moyang dia, dan kalau dia uh, mengalahkan si Saiki sebelum dia lahir, dia pun juga akan lenyap. Ya. Jadi Ash itu adalah hero, dia adalah anti-hero. Ya. Sebuah hero yang tapi kelihatannya sebagai antagonis gitu. Sebetulnya sih tragis sih si Ash ya ceritanya. Nah, jadi maka dari itu keluarlah Unshackled Instinct Iori yang nggak ada api ungunya. Dan seperti namanya, kenapa mungkin dinamain Unshackled Instinct? Karena dia telah lepas dari belenggu. Shackle itu kan belenggu, jadi dia kayak terlepas dari belenggunya. Dan dia lebih menggunakan insting, dan makanya dia punya jurus-jurusnya dia lagi mode ini lebih ganas, lebih buas. Ya kayak kita bisa lihat cakarannya dia kan kayak bloody gitu ya, berdarah-darah. Cool. Dan ini tipe defense hijau, dan kita sangat welcome ya tipe defense hijau karena so far cuma ada satu, yaitu si Ash. Dan leader skill ini sangat bagus, menaikkan defense stat fighters attack 40% dan juga defense 12%. Jadi ini sangat bagus. Karena dua stat ini terpakai, apalagi tipe defense yang menaikkan attack-nya dia dari defense gitu. Beberapa persen dari defense, itu pun juga sangat bagus. Oke. Dan kalau kita lihat skill-nya, ya, semuanya strike dan cooldown-nya semuanya standar. Yang kedua agak lambat ya, setengah detik lebih lambat dari biasanya. Akan tetapi dia punya damage-nya nggak begitu tinggi ya, 600%-an doang ya. Dan dia punya skill pertama ada 70% chance untuk menghancurkan guard. Ya. Jadi di championship kalian bisa pakai Kaya, bisa juga pakai Ryugo. Ya. Jadi nggak harus pakai Ryugo karena dia ada 70%. Cuma kalau kalian merasa 70% itu kurang bagus, ya bisa juga pakai Ryugo gitu. Cuman kalau kamu pakai Kaya, kamu punya attack dan defense seharusnya juga naik lebih banyak dibanding Ryugo. Apalagi nanti kita lihat tuh ya, di skill keduanya menaikkan attack dari defense. Oke? Nah, yang skill ketiga, dia mendapatkan super armor dan dia juga bisa counter attack. Bagus karena so far yang bisa counter attack kayaknya hanya si Terry Bogard. Dan Terry Bogard nggak semua orang kan bisa pakai ya. Jadi untuk beberapa orang mungkin udah out of meta, termasuk saya karena saya kurang bisa pakai. Tetapi kalau misalnya kamu hebat main dari Bogartnya, kayak tipe player seperti 3X Rage atau enggak Dian, ya tetap aja hebat. Tetap aja masih masuk meta. Kayak Chrysalis juga sama kan, nggak semua orang pakai, tapi kalau yang hebat pakai, Chrysalis, Terry Bogard mah serem.
Itu dulu waktu sebelum fighter-fighter baru keluar, itu mah udah merajalela Terry Bogard sama Chrysalis. Dan ini juga ada 70% kemungkinan untuk mengereset cooldown skill 3 ini. Ya. Jadi ada 70% kemungkinan dia bisa mendapatkan super armor 2 kali. Ya, dan dia bisa melakukan counter attack. Mantep sih. Nah, striker ini juga bagus ya. Bisa inflict bleed damage 20% ke semua musuh untuk 5 detik. 20% of attack per detik untuk 5 detik. Ya. Aduh, kok saya ke skill preview? Saya mau ke core-nya dulu. Oke, yang pertama decrease burn damage receive 30%, oke. Sayang ya dia decrease burn damage receive. Kenapa enggak itu ya? Resist stun lah atau enggak resist petrify 30% ya, sayang. Attack tambah 630, oke, biasa. Defense juga biasa 1900. Oke, dia ada bleed attack damage increase 15%. Dan dia ada skill enhance strike. Dia semuanya strike. Guard defense 960. Jadi mungkin kalau pas jadi lagi guard ya, defense-nya naik 960 ya. Awaken Instinct deals bleed damage. Nah ini dia ya. Bleed-nya ternyata dari core. Seperti Kazuya, di mana core-nya bisa membuat dia melakukan shock damage, shock DOT terhadap musuh kalau dia berhasil menghantam musuh dengan active skill. Nah, akan tetapi si Yori ini bukannya shock tapi bleed. Nah, jadi setiap skill dia bisa membuat musuh itu ya, bleeding effect ya. Dan untuk PvP eksklusifnya, pas dia menghantam musuh dengan skill dan musuhnya lagi bleeding, ada 50% kemungkinan untuk mengurangi powernya sebanyak 45%, gila, dan ada bleed explosion 2,5 kali dari sisa damage dan menghilangkan status bleedingnya. Oke, ini sih sangat gila ya. Jadi bisa dibilang kalau Nimbus ketemu dia bahaya juga. Kalau berhasil, kalau udah kekumpul misalnya mid game udah masuk rotasi skill yang kedua, tapi dia kena combo oleh Iori, bisa balik lagi ke nol powernya dia loh, si Nameless. Ya. Tetapi kalau Nameless berhasil menggunakan skill 1 ke Iori, Iori skillnya semua langsung kena lock, karena semuanya berupa strike. Ya. Dan semuanya bakal ada cooldown sebanyak 2 detik. Jadi si Iori hanya bisa dodge atau enggak guard break. Okay. Yang terakhir adalah Unshackled, recover HP. Oke, ini recover HP-nya sih menurut saya nggak bagus ya. Okay. Akan tetapi ya ya nggak tahu juga lah. Cobalah dipakai di championship dulu lah ya. Dipakai di championship, dipakai di mana, di friendly match dulu lah, bagus apa kagak. Cuman kalau misalnya dia punya fungsi guard, dia ada penambahan power misalnya sebanyak 0,5% per detik ya, bukannya per setengah detik ya, per detik. Jadi per detik hanya mendapatkan 0,5%. Ya nggak usah 0,5% ya, taruh 0,3% aja per detik ya. Nah mungkin jadi lebih berharga. Meskipun ya kalau misalnya 0,3% per detik sih tetap aja kecil gitu. Tapi itu kan sangat membantu kalau misalnya dia udah berhasil ngumpulin PG sampai akhirnya tinggal dikit lagi misalnya. Nah, jadi dia tinggal ngeguard aja, bisa deh ulti. Tetapi kayaknya karena Awaken Instinct PvP eksklusifnya, jadi makanya dia sama sekali nggak dikasih power sesuatu untuk yang menambah power charge-nya dia ya. Karena kenapa? Dia bisa menghilangkan musuh punya 45% power langsung ya. Jadi sangat gila sih. Oke. Dan PvP eksklusifnya untuk Unshackled, dia mengurangi damage yang dia terima sebanyak 35% untuk 4 detik sewaktu dia dipukul oleh target yang bleeding. Dan ada cooldown 12 detik. Nah, yang tadi Awaken Instinct ada cooldown
PvP eksklusifnya ada cooldown 15 detik ya. Oke, saya lihat sih ini overall bagus. Mari kita lihat skill preview. Oke, mantep. Oke, cepet sih ya. Dia punya skillnya. Nah, oke. 3 hit ya kira-kira. Nah, dia punya finisher skillnya yang 5 PG ini. Bagusnya kenapa? Karena meskipun dia punya ini sangat cepat ya, dia punya animasi. Akan tetapi, sekali musuhnya kena hajar, itu musuhnya langsung mental. Jadi nggak ada kesempatan untuk awakening. Untuk awakening kabur dengan cara awakening. Ya. Jadi kalau udah kena sama skill ini ya udah 100% damage-nya masuk. Nah, jadi sangat sakit sih skill ini kalau misalnya dipakai untuk championship ya. Kan kita tahu sendiri ya kalau damage dari 5 PG kan bisa sampai 2000% ya. Tapi tetap aja ini 5 PG ya. Mantap sih Iori. Sebagai salah satu fanboynya Iori, saya sih sangat merekomendasikan fighter ini ya. Oke deh, sampai sini dulu reviewnya. Thank you yang sudah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.